Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marta Maragaseinggu, biasa dipanggil Atta. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Prodi Pariwisata, angkatan tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan inovasi dalam pariwisata berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan proyek 7 dari mata kuliah pengantar ilmu industri hospitality. Pembahasan yang pertama yaitu ada definisi pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan sosial secara bijaksana agar dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Lalu di sini apa sih penting dari pengurangan dampak lingkungan? Pariwisata adalah sektor yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan, mulai dari polusi udara, kerusakan ekosistem, hingga pemborosan energi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan atau membuat penerapan praktik atau menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan guna untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Lalu di sini ada pengelolaan sumber daya alam yang merupakan strategi pengelolaan berupa sampah dan juga air di destinasi wisata. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan penerapan sistem 3R yang dikenal dengan reuse, dan recycle di destinasi wisata dan juga hotel. Dan yang kedua, pengelolaan sumber daya air, yaitu pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan non-konsumsi di destinasi wisata, misalnya untuk tanaman. Lalu di sini ada tantangan. Yang pertama ada keterbatasan dana dan teknologi, dan yang kedua kurangnya kesadaran dan juga edukasi. Solusi dari tantangan tersebut, yang pertama, harus meningkatkan pelatihan kepada pengelola destinasi wisata dan masyarakat mengenai praktik ramah lingkungan. Yang kedua, kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendanai dan menerapkan inovasi teknologi dalam pariwisata. Dan yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung insentif bagi penerapan teknologi berkelanjutan dalam industri pariwisata. Lalu pada materi ini ada inovasi teknologi dalam pariwisata berkelanjutan yang berkaitan dengan penggunaan energi terbarukan di hotel dan juga transportasi. Yang pertama penggunaan energi terbarukan pada transportasi dapat ditemukan yaitu pada bus pariwisata yang menggunakan energi listrik. Dan inovasi yang kedua yaitu adanya hotel-hotel berkelanjutan yang dapat memasang panel surya di atap bangunan untuk menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pencahayaan, pendinginan, pemanasan air, dan juga keperluan lainnya di hotel. Pada Bahkan, pembahasan mereka bisa selanjutnya bikin kebun yaitu hidroponik adanya dari salah pupuk satu cair ini dan contoh hasil panennya dipakai untuk pengelolaan menyuplai sampah yang kebutuhan terjadi di dapurnya. sebuah hotel Dan yang sudah namanya terbukti loh, Onyx tanaman kita di sini Jakarta, subur-subur. yaitu Dan mereka kita juga mengelola bisa sampah menyumbang. Bahkan dan kalau ada dapat lingkungan yang dimanfaatkan. membutuhkan pupuk Ini adalah cair, salah satu kita dengan bentuk senang hati contoh. berbagi. Karena banyak Ini sekali adalah salah produksi satu pupuk cair bentuk kita. Hotel ini wisata berkelanjutan. menghasilkan 100 kg sampah organik rata-rata setiap hari. Bisa dibayangkan untuk hotel lain yang lebih besar. Hotel ini kan tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kita nggak punya ruang meeting yang besar. Bayangkan ya, ada hotel yang kapasitas ruang meetingnya 2.000, 3.000, pasti akan lebih banyak yang dihasilkan. Untuk mengolah sampah organik sendiri, Hotel Phoenix Jogja cuma butuh 7 drum plastik. Caranya, sampah organik yang sudah dipilah dicacah, lalu dimasukkan ke dalam drum bersama larutan bakteri pengurai untuk mempercepat proses pelarutan sampah. Setelah itu tinggal tunggu 7 hari, maka semua sampah organik itu akan jadi pupuk cair. Tidak ada teknologi yang rumit, tidak ada teknologi yang mahal yang kami gunakan. Yang mahal itu adalah keinginannya dan inisiatifnya mungkin ya. Lalu ada kesimpulan penggunaan energi terbarukan dalam hotel dan juga transportasi. Lalu di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas dari awal hingga di akhir, yaitu penggunaan energi terbarukan dalam hotel dan transportasi berkontribusi besar dalam mengurangi dampak lingkungan dari sektor pariwisata.
Dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti energi surya, kendaraan listrik, dan pemanasan air tenaga surya, sektor pariwisata dapat lebih berkelanjutan serta mengurangi jejak karbon dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir dan semoga materi yang sudah saya sampaikan serta bahas dari awal hingga akhir dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching and bye.